Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Baik, saya Edi Seswanto SHMM. Kali ini saya dalam perkuliahan yang ke-11 untuk mata kuliah etika bisnis akan menyampaikan materi tentang fraud atau kecurangan. Ini sesuai dengan rencana pengajaran semester dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammad Kudus. Pada mata kuliah etika bisnis merupakan pertemuan yang ke-11. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami fraud dalam etika bisnis. Dan materi yang nanti akan kita bahas dan tidak sesuai dengan rencana pengajaran, yaitu yang pertama pengertian fraud, yang kedua pengertian tentang resiko fraud, dan yang ketiga tentang bentuk-bentuk fraud. Baik, kita masuk dalam sebenarnya apa hubungan etika bisnis dengan fraud itu sendiri. Ada hubungan yang erat antara etika bisnis dengan fraud, bahwa segala tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fraud merupakan tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam nomenklatur yang ada, terutama yang dalam literatur yang utama yaitu di Irham Fahmi, dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, seperti bisa disampaikan juga seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta yang ada, serta menghilangkan barang bukti dengan sengaja. Ini beberapa makna yang disamakan dengan apa itu fraud itu sendiri. Sekarang kita masuk dalam pengertian fraud. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk suatu tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Ini pengertian dalam Irham Fahmi. Fraud merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi misrepresentation atau penyajian yang keliru untuk merusak atau dengan maksud menahan data, bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan yang terdahulu. Ini adalah pengertian fraud menurut Yul, G. Siegel, dan Jai Kashim. Nah, sekarang kita masuk dalam resiko fraud. Resiko fraud. Resiko fraud adalah resiko yang dialami oleh satu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai, misalkan rupiah, dolar, ringgit, yen, euro, dan lain sebagainya. Dan kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik kepada perusahaan. Ini juga kita ambil dari pengertian yang ada di Irham Fahmi. Bentuk-bentuk fraud. Yang pertama, intentional error. Intentional error adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing dan check kiting. Window dressing atau merekayasa laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Tujuannya agar lebih mudah mendapat pendanaan dalam kurung kredit dari bank. Check kiting adalah merekayasa saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga surrender ratio terlihat lebih baik. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan pendanaan atau kredit kepada bank, ini banyak ada beberapa yang memang melakukan ini agar angkanya, angka kredit yang bisa dikucurkan oleh bank ini lebih besar. Yang kedua, unintentional error. Unintentional error adalah kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja atau human error. Contohnya salah menghitung jumlah. Yang kedua, penerapan standar akuntansi keuangan yang salah karena ketidaktahuan. Nah, ini human error.
Yang ketiga, collusion. Collusion adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau ke pihak ketiga. Ya kalau di Indonesia kan bahasanya tetap berbunyi kolusi. Ya. Yang keempat, intentional misrepresentation. Intentional misrepresentation adalah memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah. Ya. Yang kelima, negligent misrepresentation. Negligent misrepresentation adalah pernyataan bahwa suatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul. Ya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Yang keenam, false promise. False promise adalah bahasa enaknya janji palsu atau suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. PHP kalau bahasa orang sekarang. Yang ketujuh, employee fraud. Employee fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ya. Yang kedelapan, manajemen fraud. Manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, kontraktor yang menggunakan cost plus fee. Jadi biasanya itu kalau ada tender-tender pemerintahan yang pakai nakal-nakal itu yang mengikuti tender ini biasanya mengikut sertakan fee di dalam penawarannya. Dan sekarang tentunya sudah tidak ada lagi, sudah banyak sekali kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kesembilan, organized crime adalah kejahatan yang terorganisir. Misalkan pemalsuan kartu kredit, pengiriman bahan melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana pelaksana akan mendapatkan bagian sejumlah persentase tertentu, misalkan 10%. Ya, misalkan ada pengiriman barang yang seharusnya 100 diterima, ternyata dimasukkan gudang cuma 90, yang 10 dibawa ada perjanjian di bawah perjanjian. Ya. Yang ke-10, computer crime. Computer crime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer sehingga pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus kita kemarin. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang perbankan, itu nyolong-nyolong uang rekeningnya nasabah yang dimasukkan dalam rekeningnya sendiri. Yang ke-11 adalah white collar crime. Atau white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi kalangan atas, atau kalau bahasa hukumnya itu disebutkan kejahatan kerah putih. Misalkan mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang di penjahat-penjahat kelas atas. Ya, itu paling tidak materi yang dasar. Ini kita masuk dalam tambahan materi yang memang harus diketahui oleh semuanya agar lebih mendalam, yaitu kita perlu mengetahui tentang adanya segitiga fraud. Ya. Karyawan yang melakukan kecurangan umumnya dapat melakukan karena adanya 3 hal. Yang pertama opportunity atau peluang, yang kedua pressure atau tekanan, dan yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Ini yang dikenal dengan the fraud triangle atau segitiga fraud. Kita berbicara tentang opportunity atau peluang. Peluang umumnya diberikan melalui kelemahan dalam pengendalian internal. Beberapa contoh termasuk tidak memadai atau tidak. Yang pertama, pengawasan dan review. Nah, ini kalau pengawasan dan reviewnya lemah, biasanya bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pembagian tugas. Kong kali kong ini bisa dilakukan untuk pembagian tugas, mana yang tempat basah, mana yang tempat kering, ini masuknya ke situ. Yang ketiga, persetujuan manajemen. Dan yang keempat, kontrol sistem. Ini apabila di 4 hal ini ada kelemahan, maka ini menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita berbicara masalah pressure atau tekanan. Tekanan atau motif dapat dipaksakan karena yang pertama, masalah keuangan pribadi, biaya tidak terduga. Biasanya orang-orang yang punya
kecenderungan untuk pengeluaran pribadinya itu besar dan gajinya itu tidak mencukupi, biasanya dia akan berpikir untuk bagaimana memanfaatkan posisinya ini untuk bisa menambah pundi-pundi keuangannya. Lah ini termasuk dalam fraud di segitiga dimasukkan dalam pressure atau tekanan atau motif. Yang kedua, keburukan atau kecanduan pribadi seperti perjudian, narkoba, belanja dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi masalah pribadi yang menjadikan orang ini akan mencari cara-cara untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari orang tersebut. Yang ketiga, tenggat waktu dan hasil kinerja yang tidak realistis. Nah, ini biasanya kalau diberikan deadline yang terlalu mepet, akhirnya juga mereka menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk melaksanakan kinerjanya tersebut. Rationalization atau rasionalisasi terjadi ketika individu mengembangkan pembenaran untuk aktivitas penipuan mereka. Rasionalisasi bervariasi menurut kasus dan individu. Beberapa contoh termasuk yang pertama, saya benar-benar membutuhkan uang ini dan saya akan membayarnya kembali setelah saya mendapatkan gaji saya. Ini alasan. Jadi kalau bahasa hukum ada dua, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau di sini kalau bersifat rasionalisasi, ini adalah alasan untuk membenarkan tindak kejahatan tersebut. Yang kedua, biasanya orang lain juga melakukan. Artinya dia berdalih bahwa orang lain juga melakukan, kenapa saya tidak boleh. Nah, ini cenderung akan mengakibatkan fraud itu terjadi. Yang ketiga, saya tidak mendapatkan kenaikan gaji atau universitas berutang pada saya. Ini kadang-kadang orang yang kepedeannya ketinggian. Artinya dia merasa dibutuhkan dan merasa gajinya kurang layak sehingga mencari berbagai cara untuk berbuat curang. Ya. Penyebab fraud yang ada di perusahaan. Fraud terjadi di perusahaan atau entitas seringkali disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga, kelemahan pengendalian internal atau fungsi audit internal tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, tidak adanya job description sehingga terjadi perangkapan tugas. Ini biasanya kasih dong saya jabatan rangkap-rangkap, tunjangannya juga besar, lumayan nanti buat tambah-tambah. Nanti yang ngasih job nanti dikasih bagian. Nah, ini praktik-praktik kecurangan yang seperti ini. Yang ketiga, sistem otorisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tidak berfungsinya bagian internal audit, kurangnya pegawai yang capable, dan tidak adanya rotation of duties. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi itu orang yang tidak pernah pindah atau dia terlalu nyaman di satu posisi, pasti dia nanti akan paham lika-liku, lekak-lekuk setiap sisi kinerjanya dia dan memungkinkan dia untuk berbuat curang. Ya, kasus-kasus tertentu banyak sekali itu. Jadi orang yang sudah nyaman di satu posisi dan dia paham betul apa yang dikerjakan dia sehingga dia mencari celah-celah untuk melakukan kecurangan itu. Yang keempat, adanya konflik of interest dari pejabat perusahaan, like and dislike dan lain sebagainya, ini sudah sangat jelas. Yang kelima, perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Jadi tidak adanya aturan yang mengenai bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dengan baik dan fair. Ya. Yang keenam, adanya pegawai dan pejabat perusahaan yang tidak jujur. Lah ini penyakit yang dari dulu ada dan memang harus diwaspadai karena untuk pegawai dan pejabat yang tidak jujur pasti akan di belakang terjadi kecurangan-kecurangan atau permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari perusahaan atau instansi tersebut. Yang ketujuh, tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kecurangan. Nah, ini perusahaan-perusahaan tertentu yang ya sudahlah kasihan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi ini. Jadi ukuran kasihannya ini kadang-kadang tidak jelas sehingga nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan hal yang bersifat curang seperti itu. Yang kedelapan, manajemen terlalu yakin bahwa orang kepercayaannya tidak mungkin berbuat curang. Padahal justru sering terjadi bahwa orang kepercayaan tersebut yang melakukan kecurangan. Ini banyaklah contoh kasus nilai uang perusahaan yang dilakukan oleh orangnya sendiri. Ya. Yang kesembilan, terlalu beratnya target yang ditentukan top manajemen, sehingga manajer pelaksana cenderung untuk melaporkan hasil kerja lebih baik dari yang sebenarnya. ABS, asal Bapak senang. Nah ini karena memang salah satu yang menyebabkan adalah pekerja atau pelaksana ini momoten dalam melaksanakan pekerjaannya, momoten atau terlalu berat, sehingga kadang-kadang biar tidak kena marah, biar tidak apa, maka dia melaporkan yang baik-baik saja yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, ini prinsipnya asal Bapak senang. 10. Bonus yang didasar pada kinerja akan menggoda manajer pelaksana untuk melakukan window dressing pada laporan divisinya. Nah, ini iming-iming, ini biasanya ada deal-deal tertentu dengan salah satu posisi, udah kamu kalau tolong laporkan ini aja, nanti dibagiin gitu. Yang 11, adanya manajer yang ambisinya terlalu besar sehingga sikut kanan, sikut kiri merugikan manajer lainnya. Nah, ini banyak terjadi orang yang terlalu ambisius sehingga justru menjelek-jelekan ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya sehingga justru akan merugikan untuk manajer lainnya. Kejahatan fraud dalam bidang keuangan dan independensi akuntan publik. Salah satu kejahatan fraud dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh perusahaan adalah melaporkan keuntungan yang begitu baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu, independensi akuntan publik sangat perlu untuk dijaga. Tujuan utama pemeriksaan akuntan atau audit adalah untuk menentukan apakah financial statement atau laporan keuangan menyajikan secara wajar atau tidak keadaan keuangan dan hasil usaha hasil usaha suatu company atau perusahaan. Penyajian suatu financial statement secara wajar adalah suatu keharusan bagi seorang akuntan, tapi tentu dibutuhkan penyajian financial statement sesuai dengan kaidah atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Independent auditor, bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka tentunya ia akan mengikuti beberapa prosedur dan langkah-langkah yang dapat membuat kerjanya berlangsung secara sistematis. Ya. Lebih jauh, Ernst dan Lockback menambahkan bahwa auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Ya, ini memang harus mempunyai kompetensi tersendiri dan orang itu bukan terikat dengan siapapun. Ya. Adapun pengertian independen adalah di mana orang yang melakukan audit bebas dari pengaruh pribadi dan bertanggung jawab atas kegiatan objek yang diaudit, sehingga dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya. Ini yang dinamakan independen seperti ini. Ya, kadang memang kalau nanti akuntannya ini adalah pesanan, katakanlah yang seharusnya jelek dilaporkan baik, seharusnya baik karena ada masalah secara pribadi atau tanggung jawab kegiatan itu dilaporkan jelek. Nah ini independensinya perlu dipertanyakan. Menurut Mulyadi, bahwa independensi auditor berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Ya, jadi ending dari audit ini memang adalah rekomendasi atau pernyataan pendapat. Kalau nanti auditor ini tidak bebas, tidak independen, pastinya nanti rekomendasinya juga tidak akan tepat.
Suatu kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dari suatu proses akuntansi dapat dilihat dari yang pertama, aturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif. Yang kedua, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang ketiga, prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Ini prinsip-prinsipnya, tidak ada aturannya, ada output dari kegiatannya atau anggaran yang digunakan sekaligus dengan ukuran prestasinya, sekaligus juga ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi yang ada di Indonesia. Kategori dan jenis fraud. Tadi ada beberapa ini kita jenis fraudnya seperti ini: computer crime, financial transactional fraud, through hacking of IT, system theft and unissue of confidential property, personal information. Jadi ini biasanya untuk kejahatan-kejahatan yang menggunakan komputer ini, transaksi-transaksi yang dihack oleh orang-orang IT, ya, pencurian sistem, dan tentunya informasi-informasi personal. Ini banyak sekali kejadian tiba-tiba rekeningnya hilang, ternyata diambil oleh pegawai bank sendiri. Kemarin beberapa waktu lalu ada itu atlet-atlet e-sport yang tiba-tiba uangnya hilang dan lain sebagainya. Itu pelajaran-pelajaran kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau computer crime. Consumer crime, check forgery, credit card fraud, fraudulent classification of merchandise for customer, fraudulent merchandise return, identity theft. Ini biasanya yang dilakukan oleh para konsumen. Ini cek kosong, ya, kartu kredit, kejahatan kartu kredit, ya, pencurian identitas, pemberian merchandise dan lain-lain. Kategori fraud yang ketiga, financial reporting fraud. Aset revenue, jenisnya aset revenue misstatement, concealed liabilities and expense, improper revenue recognition. Ya. Kategori fraud yang keempat, medical atau insurance fraud. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kejahatan-kejahatan medis yang biasanya di asuransi. Medical atau insurance claims fraud, kecurangan dalam klaim asuransi. Ya, policy jamming. Jadi biasanya ini polis-polis yang nakal-nakal itu. Kategori fraud untuk misconduct, ya, jenis fraudnya conflict of interest. Yang kedua insider trading. Ini konflik kepentingan dan adanya perdagangan dalam perdagangan. Vendor related and others third party fraud. Jenis fraudnya big rigging and price fixing. Ya, ini markup. Bribery, diversion of sales, duplication billing, jadi tagihan ganda. Extortion, false invoice and phantom vendors. Inventory theft, kickback and conflict of interest, loan fraud, theft of intellectual property. Ini yang saya ambil dari bukunya Irham Fahmi. Ya, tanda-tanda fraud yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama, memberikan informasi yang salah dengan menutupi informasi yang sebenarnya dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Informasi tersebut bisa ditujukan kepada pihak komisaris juga publik. Yang kedua, telah terjadi keterlambatan atau menyalahi perjanjian dalam kesepakatan dengan pihak ketiga atau mitra bisnis dalam urusan bisnis atau sejenisnya, yang mana sifatnya itu perlu dicurigai atau diwaspadai karena memungkinkan timbulnya kerugian bagi perusahaan. Biasanya ini, tolonglah ini tetap diselesaikan dulu. Ini pekerjaannya belum selesai, sebentar lagi nanti dengan deal-deal tertentu. Yang ketiga, melakukan kinerja operasi yang telah menunjukkan tanda-tanda yang berbeda atau telah terdapat sisi kelainan dari yang biasanya. Nah, ini jelas. Ya, biasanya harusnya jalannya SOP-nya ke kanan, ini kok ada serong-serongnya. Ini biasanya tanda-tanda adanya fraud yang dilakukan. Ya. Yang keempat, telah mengubah bentuk struktur organisasi yang ada dengan bentuk lain yang baru dengan alasan-alasan tertentu seperti karena kepentingan perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan penataan-penataan ini yang
terkadang memang ada deal-deal untuk memposisikan seseorang karena memang posisinya penuh diubah ditambah satu jabatan untuk diisikan kepada orang tersebut. Nah ini kalau di pemerintahan ini sekarang sudah susah karena sekarang pun malah justru dikurangi dengan adanya Menpan RB ini semua nanti yang siap-siap nanti yang pejabat-pejabat struktural yang nanti akan dijadikan pejabat fungsional. Ya. Yang kelima, sering dalam rapat memberikan usulan-usulan yang mengarah pada maksud tertentu atau memberikan pendapat yang mencoba mengubah opini audiens atau pihak mengikuti rapat. Ya, dia punya kepentingan dan kepentingannya disampaikan saat rapat untuk menggiring opini. Jadi menggiring opini untuk kepentingan pribadi atau golongan dia. Ya. Konsep keilmuan tanda-tanda fraud. Dalam konsep keilmuan digariskan bahwa sebuah tindakan kejahatan dalam skala yang kecil akan perlahan menjadi besar pada saat orang mulai melihat itu sebagai bagian pencarian nilai tambah yang wajar dan itu terjadi tanpa ada yang bisa mengungkapnya. Nah, ini biasanya alah sidik wae lah, lumayan ditambah-tambah, gak apa-apa lah. Ini kadang-kadang kemakluman hal yang kecil ini lama-kelamaan justru akan menjadi adat yang menjadi masalah besar untuk satu perusahaan. Perbuatan kecurangan itu akan terus berlangsung dengan aman kecuali ada kontrol dan tindakan tegas dari pimpinan. Maka dari itu, bentuk kecurangan atau tanda-tanda timbulnya fraud akan dapat diminimalisir dengan cara menerapkan sebuah sistem pengendalian intern yang kuat, di mana diberikan bentuk-bentuk penjelasan secara komprehensif kepada para karyawan tentang bagaimana pentingnya penerapan sistem pengendalian internal guna menemukan atau menghindari timbulnya kecurangan-kecurangan. Ini fungsi dari pimpinan dan fungsi dari pengendalian internal ini menjadi tonggak menjadi menjadi harapan untuk menghilangkan fraud yang ada, menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada di dalam perusahaan. Ya, kita bicara tentang financial statement. Secara umum dapat kita pahami bahwa suatu perusahaan mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ini dulu dalam pertemuan ke-9 ini menjadi budaya perusahaan yang berbeda dalam menerapkan setiap konsep manajemen yang dimiliki. Ini budaya perusahaan ya. Hal ini bisa terjadi karena di mana setiap perusahaan memperkerjakan individu dengan berlainan latar belakangnya, mulai dari latar belakang pendidikan, budaya, agama, sosial, politik, dan lain sebagainya. Ini semua terakumulasi dalam bentuk lahirnya different thinking atau perbedaan pemikiran, different analysis, perbedaan analisa, different application, perbedaan pelaksanaan pekerjaan, different implication, dan different yield. Ya, untuk pelaksanaan lapangan dan implikasinya. Ini pasti akan berbeda. Oleh karena itu, prinsip dalam penataan organisasi ini ya arrangement on the right place, sehingga mereka bisa ada di posisi yang tepat di tempat yang tepat. Ya, orang yang tepat di posisi yang tepat. Bagi sebuah perusahaan, tindakan kecurangan atau fraud yang terjadi akan begitu terlihat jika kita bisa memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Ataupun usulan yang datang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Hal ini terlihat seperti pada kebijakan di mana perusahaan ingin meningkatkan atau memperbesar piutang, receivable, sementara pada saat ini terlihat angka penjualan tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan. Nah, ini pemasukannya kecil kok piutangnya gede. Nah, ini kan memang perlu dipertanyakan. Atau juga pada kasus terjadinya peningkatan pada segi persediaan yang otomatis akan memberikan efek pada meningkatkan jumlah uang yang dikeluarkan pihak manajemen untuk biaya-biaya seperti penyimpanan, biaya pengurusan atau tempatnya penanganan, dan tentunya biaya gudang itu sendiri. Belum ditambah dengan biaya lain seperti biaya kontrol atau pengendalian yang harus diberikan kepada pihak manajer terkait dengan persediaan apa yang dimaksud. Nah, ini biasanya antara produksi,
penyimpanan, marketing ini kalau tidak berimbang pasti nanti akan jedol. Terutama di gudang. Kalau produksinya kecil, marketingnya besar, pergudangan ini akan dengan lancar. Ya, tapi kalau produksi besar, marketing kecil, nah ini pergudangan juga nanti repot. Nah, repotnya adalah ketika marketing butuh besar, tapi proses yang ada di pergudangan ini ribet, ya terjadi kecurangan-kecurangan. Nah ini juga nanti menimbulkan tidak lancar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehubungan dengan masalah persediaan tersebut, bahwa jumlah persediaan tidak akan mengalami peningkatan atau penambahan dalam beberapa bulan untuk turnover produk yang sifatnya cepat atau per tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan dari segi penjualan. Karena persediaan dan penjualan adalah sebuah bentuk hubungan yang saling berkaitan. Namun pada sisi perubahan ongkos yang akan timbul adalah pembengkakan ongkos akan terjadi pada saat timbulnya peningkatan seperti dari segi penjualan dan pembelian. Ya. Bagi seorang auditor harus melihat setiap perubahan ini pada setiap bilangan moneter yang tertera pada financial statement yang disajikan. Ya, keseimbangan dari laporan-laporan itu harus memang paham betul seorang auditor ini. Maka ada baiknya ini bagi seorang investor untuk membandingkan data yang ada pada saat ini dengan data yang ada masa lalu. Ini adalah sebuah bentuk kajian data masa lalu sekarang dan analisis tren yang akan terjadi di kemudian hari. Bagi pihak menganalisis tren yang akan timbul adalah penting. Nah, ini kalau memang ada perusahaan yang mau invest ya atau investasi kepada perusahaan tertentu ini, dia harus melihat data-data dari audit yang sudah dilaksanakan sebagai cerminan masa lalu dan disinkronkan dengan kondisi yang sekarang. Sekaligus melihat tren yang akan datang. Kira-kira nanti investnya akan untung atau justru malah untung. Menurut Erich A. Helford, bahwa analisis tren menggunakan data masa lalu yang disesuaikan untuk mencari dan menganalisis perubahan penting dalam besaran serta hubungan rasio sepanjang waktu dan menjadi salah satu proyeksi laba. Jadi memang dari waktu ke waktu ini akan dilihat trennya. Trennya apakah cenderungnya ini apa naik atau turun atau fluktuatif, ini memang harus dipelajari betul sehingga nanti bisa dilakukan suatu proyeksi laba. Nanti ke depan kita harus mempunyai laba berapa. Untuk mewujudkan penyajian suatu financial statement secara wajar, segala sesuatu yang menyangkut keadaan perusahaan harus disajikan secara jelas dan baik, atau dengan kata lain cermat dan teliti. Seperti yang menyangkut pemeriksaan transaksi dan saldo substansi agar tidak terjadi atau terbentuk informasi yang keliru. Karena kekeliruan informasi akan menyebabkan masalah baru atau bahkan memungkinkan pihak investor yang pertama sudah tertarik, kemudian menarik diri atau memposisikan diri pada posisi yang berbeda. Jadi kalau informasi ini setelah ada pengecekan ini adalah kekeliruan, ini yang harusnya investor ini sudah mau ikut menginvestkan dananya ini ke perusahaan, ini akan menarik diri justru atau memposisikan yang berbeda. Katakanlah deal saya akan invest di sini 5 miliar, tapi karena ada informasi yang kurang tepat atau keliru, dia udahlah saya karena agak ragu-ragu, saya investnya 1 miliar saja. Nah, ini hal yang justru merugikan dari perusahaan itu sendiri. Fungsi auditor independen tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai dengan aturan dan standar akuntansi, tapi juga memberikan investor dan kreditur gambaran yang fair tentang yang fair serta akurat yang telah terjadi pada perusahaan tersebut. Perlunya nilai bisnis, nilai pada bisnis seperti IQ, EQ dan SQ dapat meminimalisir pelanggaran etika. Banyak perusahaan yang hancur karena mengindahkan aspek spiritualis. Ya kadang-kadang memang
SQ ini tidak dipandang sehingga justru banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga justru perusahaan itu akan hancur. Nah, kita masuk di dalam suatu penilaian, ya, ada paling tidak 4 pendapat akuntan. Ya, financial statement tadi itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, unqualified opinion atau suatu bentuk pendapat wajar tanpa kualifikasi, atau sering kalau di televisi kita mendengar wajar tanpa pengecualian. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang atau instansi pemerintah diaudit oleh BPK dengan semuanya berlaku secara wajar, tidak ada pengecualian. Nah, ini semuanya berarti bagus dari semua unsur yang ada dalam standar akuntansi. Yang kedua, qualified opinion, suatu bentuk pendapat wajar dengan kualifikasi atau dengan pengecualian. Ini biasanya ada catatan-catatan khusus yang memang ada satu atau 2 item yang memang dianggap tidak wajar atau perlu pembenahan. Nah, ini nantinya pasti rekomendasinya pada item-item yang memang dianggap tidak memenuhi syarat kewajaran tadi akan dilakukan pembenahan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Yang ketiga, adverse opinion atau bentuk pendapat yang tidak wajar. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang tidak sehat atau pemerintah yang tidak sehat pastinya akan memperoleh penilaian yang dari akuntan yang tidak wajar. Yang keempat, disclaimer opinion. Ini lebih parah dari tidak wajar. Justru pemeriksa ini menolak untuk memberikan pendapat karena saking bingungnya harus apa yang dipendapatkan, karena biasanya terjadi banyak sekali kesalahan dalam pelaksanaan kinerjanya. Ya, kita masuk dalam auditing ya. Pada dasarnya auditing atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria atau ketentuan yang ditentukan. Nah, definisi auditing menurut Arendt and Lockback, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent independent person. Tadi di depan sudah ada ya. Ini akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti tentang informasi dan laporan korespondensi dengan aturan yang ada. Dan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang independen. Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menempatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ya. Kesin, ya ini disampaikan dulu dari 1988 dalam bukunya Irham Fahmi, mengelompokkan audit ke dalam 3 cabang bidang audit. Yang pertama, independent audit, audit bebas. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, internal auditing, audit internal. Ini dilakukan oleh internalnya sendiri ya. Yang ketiga, government auditing, audit pemerintahan. Ini biasanya BPK atau pihak yang ditunjuk oleh perusahaan. Ya, untuk pemerintah di ya BPK ini, atau di daerah dinamakan inspektorat. Ya, ini aspek layanan audit. Ketika kita mempunyai aspeknya adalah konsumen, maka yang tujuan internalnya adalah bagaimana manajer atau komiter audit ini bekerja, sehingga kalau untuk eksternalnya adalah pemegang saham. Ya, kalau aspeknya kita ambil fokus, yang dilihat secara internal adalah resiko usaha, sehingga dan untuk yang eksternal adalah resiko laporan keuangan. Untuk aspek orientasi itu yang dilihat adalah saat ini dan yang akan datang, sedangkan kalau eksternal adalah yang lalu sampai saat ini. Ini untuk progres.
Aspek pengendalian itu kalau di internal itu dilihat secara langsung, sedangkan kalau eksternal ini tidak langsung. Kecurangan juga dapat diaudit secara langsung, dilihat secara langsung, sedangkan kalau eksternal ini harus dilakukan beberapa tahap atau tidak langsung. Pada aspek kebebasan, kalau internal ini pasti akan melihat dari objektivitasnya, sedangkan kalau eksternal berdasarkan statusnya. Kalau dari aspek kegiatan adalah kalau dari internal yang dilihat ada proses yang sedang berjalan. Sedangkan kalau eksternal tiap periode akuntansi. Ya, tanggung jawab suatu auditor. Pada suatu perusahaan yang berkeinginan untuk go public, salah satu syarat untuk go public adalah penjelasan atau pernyataan bahwa kondisi layak untuk go public. Pihak yang menyatakan kondisi keuangan perusahaan tersebut layak atau baik adalah hasil dari laporan auditor publik dan dari hasil audit yang mereka lakukan. Ya. Dan jika ternyata baru beberapa waktu kemudian ternyata perusahaan tersebut dari sisi kondisi keuangannya bermasalah, maka auditor tersebutlah yang harus mempertanggungjawabkan hasil dari auditnya tersebut. Nah, ini tantangan buat auditor. Kalau nanti dia salah, maka dia memang harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral. Ya. Pada kasus lain adanya kredit macet. Nah, ini tadi yang di depan kita kaitan dengan kredit macet ini dapat terjadi saat penilaian terhadap kualitas kinerja keuangan perusahaan yang dinyatakan sangat layak dan mampu mengembalikan cicilan pinjaman dan bunga dengan tepat waktu, ternyata di kemudian hari tidak mampu mengembalikan. Ini karena ada laporan-laporan yang dimanipulasi sehingga terlihatnya adalah siklus keuangan ini dapat mengampu untuk pembayaran atau cicilan pinjaman, tapi ternyata tidak sesuai dengan semestinya. Ini dikarenakan karena seorang appraisal kredit atau suatu lembaga perbankan melihat hasil dari audit yang mengatakan perusahaan tersebut bonafit dari segi laporan keuangan dan kondisi keuangannya yang ternyata tidak sebenarnya. Ini tadi saya sampaikan. Ya. Keterampilan dalam pendeteksian fraud. Ya, kemampuan atau keterampilan yang dapat mendukung dalam melakukan tugas pendeteksian fraud ini biasanya dimiliki oleh para auditor. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Tadi depan ada disampaikan di pengertian tadi memang harus punya kompeten. Nah, ini kompetennya adalah keterampilan teknis atau technical skills yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi. Ya, jadi dia harus betul-betul bisa cara audit, dia paham tentang teknologi informasi dan dia mempunyai keahlian tentang investigasi. Yang kedua, keahlian atau kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim. Auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka. Nah, ini memang dia harus kerja dalam tim. Karena pemikiran satu orang kadang ada meleset. Oleh karena itu auditor pasti bekerja secara kelompok, secara tim. Yang ketiga, kemampuan menasihati, mentoring skill. Nah, kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior, di mana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. Ya, jelas. Gangguan seorang auditor. Ini biasanya yang menjadi gangguan-gangguan para auditor yang pertama adalah hubungan dinas, profesi, pribadi, atau keuangan yang mungkin dapat menyebabkan seorang auditor membatasi tugasnya untuk meminta keterangan, membatasi pengungkapan temuan audit, memperlemah atau membuat temuan auditnya menjadi berat sebelah dengan cara apapun. Nah, ini biasanya ayo atau mungkin punya dendam. Nah, ini menjadi salah satu gangguan seorang auditor. Yang kedua, prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program yang dapat membuat pelaksanaan audit menjadi berat sebelah. Nah, ini belum mungkin karena mendengar di sana itu orangnya ruwet-ruwet dan lain sebagainya, justru akan menjadi berlebihan dalam melaksanakan audit tersebut.
Yang ketiga, pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diaudit. Ya, ini biasanya karena mutasi-mutasi, dia dulunya adalah pengambil kebijakan di satu posisi, yang sekarang malah justru dia yang harus mengaudit posisi tersebut. Nah, ini adalah gangguan pribadi. Ya. Yang keempat, kecenderungan untuk memihak karena keyakinan politik atau sosial sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu. Nah, ini sangat jelas ini. Kalau ini sangat tidak independen karena memang dia terpengaruh karena memang ini bukan apa namanya, ini mungkin istrinya atau ini kelompoknya atau apa, sehingga justru atau takut kepada yang lebih atas. Nah, ini justru akan menjadi gangguan pribadi seorang auditor. Yang kelima, pelaksanaan audit oleh seorang auditor yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diaudit. Ini hampir sama seperti yang ketiga tadi. Hanya memang kalau ini lebih ke teknis. Kalau tadi yang penanggung jawab, kalau ini yang eksekutor. Yang keenam, pelaksanaan audit oleh seorang auditor yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas lembaga atau unit kerja program yang diaudit. Nah, ini biasanya sudah pengalaman di situ, mungkin dulu dia harusnya menurut persepsinya adalah sudah baik di situ, kok ini dirubah, atau dulu justru malah dia sendiri yang melakukan kecurangan tapi sudah sadar, sehingga justru dia sudah punya catatan sebelum dia melaksanakan audit di daerah tersebut. Yang ketujuh, kepentingan keuangan secara langsung atau kepentingan keuangan yang besar, meskipun tidak secara langsung pada entitas atau program yang diaudit. Ya. Ini ketegasan penilaian auditor. Ketentuan dalam menentukan pendapat ini telah memposisikan begitu pentingnya ketegasan penilaian yang harus diberikan atau direkomendasikan oleh seorang auditor. Penyimpangan yang terjadi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan itu pada dasarnya sangat tergantung pada materialitas yang ada. Karena dari bentuk materialitas itu pula lahirnya berbagai jenis pendapat. Ini unsur-unsur pribadi. Seorang auditor yang baik memiliki sikap dan karakteristik yang tegas serta berpendirian dalam menjalankan tugas, termasuk ketika mengambil keputusan. Salah satu keputusan penting seorang auditor adalah pada saat mengklarifikasi berbagai data-data yang ada tanpa boleh campur tangan dan intervensi dari manapun, termasuk ketika pendapat dinyatakan. Dalam perspektif investor dan kreditor, secara shareholders, lainnya dengan kondisi-kondisi seperti itu adalah menunjukkan tanda-tanda buruknya manajemen kinerja, khususnya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan jika masalah ini tidak segera diatasi dengan cepat, akan menimbulkan dampak pada menurunnya nilai perusahaan atau corporate value di mata publik, yang lebih jauh akan tercermin pada jatuhnya nilai saham perusahaan. Karena itu, salah satu tugas dari shareholders adalah mengkaji dan menganalisa hasil audit dan pendapat yang diberikan, termasuk kondisi-kondisi yang mungkin terjadi dan telah terjadi. Tentunya di sini dalam konteks tujuan menghindari dan memperkecil timbulnya resiko, khususnya oleh sebab-sebab kinerja keuangan atau financial performance risk. Nah, ini hal-hal yang memang secara dasar tentang fraud itu sendiri serta proses yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi fraud, dan itu dilakukan dengan proses audit, bagaimana auditor itu dijalankan, bagaimana dia harus berpendapat, apa jenisnya, apa kompetensinya, tadi sudah disampaikan. Nah, ini kita masuk dalam studi kasus. Studi kasus ini saya ngambil dari PT Garuda Indonesia, di mana kemarin memang sempat heboh. Ya, banyak sekali kasus-kasus fraud
yang terjadi pada PT Garuda Indonesia sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan dan banyak sekali dalam tanda kutip adalah pemecatan pejabat-pejabat yang ada dalam BUMN tersebut. Saya ngambil satu aja yaitu kabar penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke pesawat baru Garuda Indonesia yang 2019 lalu, akhir 2019 ini sangat heboh yang menyebabkan Dirut Garuda Indonesia yaitu Arya Askara menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kronologisnya adalah pesawat baru Garuda tipe Airbus A330-900 Neo disusupi sejumlah barang mewah yang tidak dilaporkan. Antara lain adalah motor Harley Davidson dan sepeda motor. Ini spare part-nya ya, dalam bentuk spare part. Kabar itu membuat geger lantaran pelaku penyelundupan adalah para direksi Garuda Indonesia yang melibatkan berbagai oknum. Ya. Setelah itu Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah direksi yang terlibat. Nah, Bapak Erick Thohir secara resmi memberhentikan sementara seluruh direktur yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo pada Sabtu 7 Desember 2019. Ya, diketahui ada 4 direktur yang tersangkut dalam masalah tersebut. Ya, mereka tidak mengantongi izin dinas dari kementerian. Ya, 4 itu yaitu Igusti Ngurah Askara atau disebut Arya Askara, Direktur Utama Garuda, Iwan Juniarto, Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Muhammad Iqbal, Direktur Kartu dan Pengembangan Usaha, serta Heri Akhyar, Direktur Capital Human. Kementerian Perhubungan menjatuhkan denda 100 juta kepada PT Garuda Indonesia. Ya, denda diberikan terkait dengan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia yang dari Prancis itu pada pengadaan baru ya. Ya, pesawat baru ya pada November 2019. Ini ketahuan sama Kementerian Perhubungan, akhirnya justru PT Garuda yang kena sanksi. Dirjen Perhubungan Udara saat itu, Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa besaran denda 100 juta kepada Garuda sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang ketidaksesuaian flight approval dan atau data penerbangan. Skandal penyelundupan kendaraan mewah itu diselidiki oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Semua pihak yang terlibat skandal penyelundupan tak terkecuali sang Dirut atau Arya Askara terancam pidana penjara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, setiap orang yang mengangkut barang impor dan tidak tercantum dalam manifest, membongkar barang impor di luar kawasan pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dan seterusnya terancam pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu tertera juga ancaman pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar. Ya, itu nanti bisa sambil melihat studi kasus yang lain para mahasiswa atau mungkin bisa melihat banyak sekali yang di internet pembahasan tentang kasus-kasus fraud yang ada di Indonesia. Wabil khusus yang saya sampaikan tadi adalah kasus Garuda. Ya, ini di akhir pertemuan saya ada kuis. Ini boleh dikerjakan boleh tidak. Ini untuk masukan pribadi semua mahasiswa. Uraikan secara singkat kasus fraud yang kamu ketahui yang terjadi di lingkunganmu. Nah, pada khususnya dan yang ada di Indonesia pada umumnya. Silakan Anda mencoba mencari untuk latihan ya, latihan sehingga nanti akan lebih memahami lagi tentang apa itu fraud. Ya, terima kasih dari saya. Silakan nanti apabila ada pertanyaan, ada apa silakan bisa menghubungi, bisa lewat WhatsApp group atau WhatsApp Japri ke kami atau bisa juga masuk ke dalam kolom kolom komentar yang ada di YouTube yang saat ini kami bagikan. Baik, terima kasih. Dari saya cukupkan dan semoga
semuanya bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Semoga semua bisa memahami tentang apa yang disampaikan pada hari ini dan semoga kedepannya pembelajaran ini akan lebih baik lagi dan keadaan Indonesia yang tadi tempat kita lihat carut marutnya itu kondisi-kondisi fraud ini tidak ada lagi atau minimal berkurang secara drastis. Terima kasih. Cukup dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.